adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak kalian semua untuk baca ayat hafalan di bulan ini. Yuk kita buka kitab kita di kitab Galatia 5 ayat 22-23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami dapat beraktivitas kembali. Tuhan, sebentar kami ingin mulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat mengikutinya dengan serius. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, yuk kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, kasih Yesus manis dan indah ya. Angkat suaranya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus tinggi, tak teratasi, dalam, tak terselami, lebar, tak terseberangi. Oh oh, kasih Yesus tinggi, tinggi, tak teratasi, dalam, tak terselami, lebar, tak terseberangi. Oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi ya, sama-sama dengan puji ini. Kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus tinggi, tinggi, tak teratasi, dalam, tak terselami, lebar, tak terseberangi. Oh oh, kasih Yesus tinggi, 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 tak teratasi, dalam, tak terselami, lebar, tak terseberangi. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, kasih Yesus sekali lagi. Oh oh, kasih Yesus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita semuanya sehat ya. Kembali sama KBK di minggu ini, kita akan belajar sesuatu tentang firman Tuhan. Tapi seperti biasa, sebelum kita akan memulai baca firman, mendengarkan firman, KBK kembali aja untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau di hari ini kami anak-anak Tuhan kembali berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan buat teman-teman, buat adik-adik yang di rumah dan belum bisa datang ke sekolah minggu untuk menikmati firman Tuhan melalui online. Kami percaya Tuhan Yesus juga yang akan menyertai sepanjang ibadah kami, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan berbicaralah kepada hati kami. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kembali KBK akan ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Tapi sebelumnya kalau kita baca Alkitabnya, KBK mau kasih clue dulu. Nah, di minggu keempat ini semua kita akan belajar tentang kesabaran. Tapi kesabaran itu yang KBK mau ceritakan itu tentang gimana sih
caranya kita nggak cepat marah, terus akhirnya kita sabar. Terus gimana sih caranya kita bisa sabar menunggu sesuatu yang harusnya bisa cepet tapi lama gitu datangnya? Terus gimana caranya dari yang sabar itu kita bisa tetap tenang? Jadi nggak ngedumel, jadi nggak ngomel-ngomel, dan jadi nggak cepat marah-marah. Nah, sebenarnya siapa sih di Alkitab yang bisa kita jadi teladan untuk tentang soal si amarah bisa menjaga sabar? Kak Pika bisa kasih tahu ada yang namanya Raja Salomo. Jadi Raja Salomo itu terkenal dan dipilih Tuhan karena dia memiliki sikap ataupun meminta kepada Tuhan untuk menjadi sosok yang penuh dengan bijaksana. Nah, kalau kamu bisa baca di kitab Amsal, itu tuh banyak sekali kata-kata bijak yang digunakan Salomo untuk kasih tahu ke kita. Nah, apa aja sih sebenarnya? Yuk, kita kembali buka Alkitabnya. Di minggu ini kita akan belajar di kitab Amsal 15 ayat 18. Yuk, kembali buka Alkitabnya. KBK bantu untuk bacain buat kita semua ya. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan atau mendatangkan perdamaian. Ayo Kak Beka tanya, siapa sih di sini kalau di rumah suka ngedumel? Mami. Yang suka ngomel-ngomel? Papi atau Dede atau Koko? Nah, anak-anak Tuhan Yesus, Kak Beka mau mulai ajak nih supaya kita semuanya seperti di Alkitab ini bilang untuk tetap menjadi orang yang sabar dan tidak menjadi seorang yang pemarah. Karena kalau jadi pemarah itu mendatangkan pertengkaran. Kak Beka pernah tanya dulu sini, pernah nggak sih kalian itu cepat marah karena mungkin kamu dijelek-jelekin sama teman? Atau pernah nggak sih kamu marah karena mainan kamu direbut sama orang lain? Atau pernah nggak ya kamu kesel sama mama papa karena nggak dibeliin mainan? Tapi Kak Beka mau kasih tahu, kalau kita marah-marah dampaknya ada beberapa hal. Pertama, jadinya kita jadi takut nggak sih sama orang-orang itu? Jadi kita nggak mau deket-deket. Karena kita takut kalau dia akan jadi marah. Terus kalau jadi marah akan nyakitin orang lain. Terus orang lainnya pun jadi kesel sama kita. Terus kalau udah marah nyakitin orang lain, kita nggak bisa mengambil perkataan kita itu terus ngulangin lagi, no. Karena kita udah mungkin menyakiti hati orang itu. Jadinya kita jadi batu sandungan. Orang gak mau tuh deket-deket sama kita. Sedih gak kalau begitu? Sedih. Kita gak ada yang mau sama teman sama kita. Karena orang tahu, nanti kalau deket sama kamu jadinya marah-marah mulu. Akunya jadi kesel. No, anak Tuhan Yesus tidak boleh yang namanya jadi batu sandungan. Karena kita menjadi terang Tuhan. Tuhan Yesus ajarin buat kita menjadi berkat. Nah, kalau sudah begitu apa sih yang harus kita lakukan Kak Beka? Aku tuh tadi bikin mama papa kesel Kak, karena mama papa suruh aku kerjain PR tapi aku tidak kerjain. Atau aku kesel Kak Beka karena kemarin aku ujian tapi nilainya gak bagus, padahal aku udah belajar. Aku udah kerjain semua PR tapi nilainya masih belum bagus. Aku kesel Kak Beka karena mainan aku diambil sama Dede. Lego aku udah cakep-cakep tapi Dede hancurin. Aku jadinya marahin Dede dan Dede jadi nangis. Terus kalau begitu Tuhan Yesus sedih tidak? Mama papa sedih tidak? Sedih. Karena anak-anak Tuhan Yesus jadi batu sandungan. Jadi buat orang kesel. Jadi buat orang jadi ngedumel.
Nah, KBK ajakin sekarang, yuk sama-sama kita mulai belajar. Belajar untuk sabar. S-A-B-A-R, sabar. KBK tapi aku nggak tahu cara mulainya bagaimana. Nah, KBK kasih tahu triknya. Kalau sudah mulai sesuatu yang bikin kamu nggak suka, contoh, Dede udah mulai ngedumel, ngerengek-ngerengek, bantuin, gangguin kamu. Kamu cukup bilang sama Dede, Dede ini punya Koko, punya Cece, punya Kakak, tidak boleh diambil ya. And then kamu tarik napas, and hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, sampai 10. And then sabar. Nah, kalau kamu melakukan itu, semuanya akan mulai terbiasa untuk tetap tidak marah. Kamu percaya nggak waktu kamu melakukan itu, sebenarnya Tuhan Yesus di surga udah kasih Roh Kudus loh untuk bantuin kamu, untuk jadi sabar. Tuhan Yesus kasih Roh Kudus itu untuk temenin kamu supaya kamu nggak jadi marah. Sebenarnya KBK bisa bilang begini karena KBK juga sama-sama belajar. Kita semua sama-sama belajar. Karena gak gampang melakukan semua itu. Tapi kita bisa memilih untuk tetap mendengarkan Tuhan Yesus. Belajar dengan firman ini untuk melakukannya. Melakukan yang seperti KBK bilang tadi. Tarik nafas. Dan hitung sampai 10. And percaya nggak jadi marah lo. Kalaupun marah nggak lama-lama lo. Akhirnya kita bisa bilang minta maaf karena kita menyakiti hati orang lain atau menyakiti siapapun. Nah, KBK ajak lagi sama-sama untuk melakukannya. Terus KBK bilang begini, KBK itu cuma ngomong doang. KBK gak pernah sih ngalamin ketika papa lagi marahin aku karena aku buat Dede nangis. Lah mama omelin aku karena aku PR-nya gak bener dan nilainya jelek. Nah, KBK kasih tahu caranya. Ketika kamu menerima situasi seperti itu, ingat, tarik napas, hitung sampai 10 dan cepat-cepat berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku sedih, aku diomelin, aku marah, aku gak sabar. Tuhan Yesus, tolong aku supaya aku gak jadi batu sandungan. Dan aku bisa menguasai diriku jadi tidak marah. Amin. Pasti Tuhan tolong. Nah, gimana lagi sih caranya KBK? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama ketika kita masuk di small group. Caranya bagaimana, mulainya dari mana, tujuannya apa. Jadi, yuk siapkan hatinya, kembali duduk yang manis, dengerin kakaknya untuk punya hati mau melakukan firman Tuhan. Itu aja dari KBK. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy Sunday.